warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari bedah e-commerce kami dengan dosen pengampunya Ibu Siti Saidatul Helma, Eskom, Mkom. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aidlik Sanaski Idris. Saya Bedo Aryansyah. Saya Naura Rahma Fadilah. Saya Sigit Prasetyo. Dan saya Wanrania Salma Faizati. Baiklah, dalam presentasi kami ini, kami akan memberikan fitur, kriteria halaman, dan kesimpulan mulai dari paper 1, paper 2, paper 3 yang telah diberikan kepada kami. Baik, dari fitur yang pertama yaitu apa saja fitur yang harus ada pada sistem e-commerce yang kami ambil dari paper 1. Yaitu satu, fitur menu tampilan barang yang hanya dapat diakses oleh admin. Pada fitur ini, semua barang yang diupload oleh admin akan ditampilkan pada activity ini. Yang kedua, fitur menu tambah barang yang hanya bisa diakses oleh admin. Yaitu fitur yang dapat admin lakukan untuk mengupload data barang dan akan tersimpan ke database. Yang ketiga, fitur menu informasi stok yang hanya bisa diakses oleh admin. Pada fitur menu ini, ketika pelanggan akan melakukan pembelian barang, maka stok barang otomatis berkurang. Yang keempat, fitur menu home dapat diakses oleh pelanggan. Fitur ini menampilkan semua barang yang kepada pelanggan dan pelanggan dapat melihat informasi barang seperti nama, harga, dan stok. Yang kelima, fitur menu detail barang. Fitur ini menampilkan sebuah detail informasi barang, kemudian bisa melakukan pemesanan. Lalu, fitur menu detail pemesanan. Fitur ini menampilkan barang yang ingin dipesan, kemudian menampilkan sebuah informasi dari pemesan yaitu alamat, nomor telepon, dan total harga yang akan dibayar. Dan juga terdapat informasi nomor rekening untuk melakukan pembayaran dengan cara via transfer. Yang terakhir, fitur menu informasi jasa pengiriman. Fitur ini menampilkan informasi nomor resi dan nama ekspedisi agar pelanggan dapat tracking posisi barang secara real time. Selanjutnya, kriteria halaman e-commerce yang menarik yang kami ambil dari paper 1, yaitu 1, kemudian pengguna atau usability. Halaman e-commerce yang baik seharusnya mudah digunakan oleh pengguna, termasuk kemudahan dalam memahami tata letak, navigasi yang jelas, dan instruksi yang mudah diikuti. Pengguna seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam menemukan produk atau menyelesaikan pembelian. Yang kedua, tampilan yang menarik. Desain visual yang rapi, menarik, dan sesuai dengan identitas foto sangat penting. Hal ini meliputi penggunaan warna yang nyaman, gambar produk berkualitas tinggi, dan informasi produk yang jelas. Yang ketiga, fungsionalitas yang lengkap. Halaman e-commerce perlu memiliki fitur yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti fitur pencarian, keranjang belanja, detail produk, serta proses pembayaran yang mudah. Terakhir, aksesibilitas. Halaman e-commerce yang baik juga perlu diakses dengan baik pada berbagai perangkat, seperti smartphone dengan berbagai spesifikasi, sehingga pengguna bisa berbelanja dengan nyaman tanpa tergantung pada jenis atau spesifikasi perangkat tertentu. Kesimpulan dari paper 1, aplikasi e-commerce Visago.co berbasis Android, melakukan perancangan interface dengan mudah. Kemudian, dalam proses pembuatan aplikasi, penulis menggunakan software Android Studio. Hal tersebut dapat mempermudah pelanggan dalam membeli, membayar, dan melihat stok barang. Dilakukan pengujian alfa dan data menggunakan aspek pengujian ISO 25010 dengan memberikan pertanyaan melalui kuesioner. Kemudian hasil tersebut dihitung menggunakan skala pengukur, yaitu skala Likert. Pengujian aplikasi e-commerce Visago.co berbasis Android pada functionality suitability mendapatkan skor 94%, dan untuk pengujian usability mendapatkan skor 68%,
dari sisi pengguna dengan kriteria baik. Kemudian, dari sisi admin mendapatkan skor 92% dengan kriteria sangat baik. Aplikasi e-commerce Visago.co berbasis Android layak digunakan sebagai aplikasi dalam pembelian barang, konfirmasi pembayaran, dan melihat ketersediaan stok barang. Selanjutnya ada ide bisnis e-commerce dan rancangan antarmuka pada paper 1. Ide bisnis e-commerce penjualan pakaian custom. Ide ini berfokus pada pengembangan aplikasi e-commerce berbasis Android yang memudahkan pelanggan memesan produk pakaian custom seperti kaos polos, hoodie, dan baju berkerah dengan berbagai pilihan warna dan ukuran. Model bisnisnya, pengembangan bisnis aplikasi ini menggunakan model bisnis B2C atau business to consumer. Lalu rancangan antarmukanya yang pertama itu menu home. Semua produk ditampilkan pada halaman ini lengkap dengan informasi seperti nama, harga, dan jumlah stok. Halaman ini dibuat sederhana agar pengguna mudah mencari barang yang diinginkan. Yang kedua ada menu detail barang. Ketika penggunaan memilih sebuah produk, mereka akan masuk ke halaman detail produk yang menampilkan informasi lengkap, seperti deskripsi dan jumlah barang yang bisa dipesan. Pengguna juga dapat memilih jumlah barang yang ingin mereka beli di halaman ini. Yang ketiga ada menu detail pemesanan. Setelah memilih barang, pengguna diarahkan ke halaman pemesanan yang menampilkan informasi seperti alamat pengiriman, nomor telepon, dan total harga. Ada juga nomor rekening yang disediakan untuk pembayaran melalui transfer bank. Yang keempat ada menu informasi pengiriman. Setelah pesanan dikonfirmasi, pengguna dapat melihat informasi pengiriman seperti nomor resi dan nama ekspedisi sehingga mereka bisa melacak pesanan mereka. Dan yang terakhir ada menu untuk admin. Admin memiliki akses untuk menambah, mengedit, dan menghapus produk serta mengkonfirmasi pembayaran dari pengguna. Antarmuka admin dirancang untuk memudahkan pengelolaan barang yang tersedia dan pesanan yang masuk. Selanjutnya ada fitur yang harus ada pada sistem e-commerce pada paper 2. Yang pertama itu ada fitur login. Pada fitur ini, semua barang yang diupload oleh admin akan ditampilkan pada activity ini. Yang kedua ada fitur kelola barang admin. Pada fitur ini, admin dapat melakukan upload data barang dan akan langsung tersimpan ke database. Yang ketiga ada fitur lihat stok mitra admin. Pada fitur menu informasi stok barang, ketika pelanggan akan melakukan pembelian barang, maka stok barang otomatis berkurang. Lalu yang keempat ada fitur laporan barang admin, yang dimana pada fitur ini semua barang ditampilkan dan pelanggan dapat melihat informasi barang seperti nama, harga, dan stok. Lalu yang kelima ada fitur kelola mitra atau sales. Pada fitur ini menampilkan sebuah detail informasi barang, kemudian pelanggan bisa melakukan pemesanan. Lalu yang keenam ada fitur produk terlaris dan tidak terlaris. Sales pada fitur ini menampilkan barang yang ingin dipesan, kemudian menampilkan sebuah informasi dari pemesan yaitu alamat, nomor telepon, dan total harga yang akan dibayar. Dan juga terdapat informasi nomor rekening untuk melakukan pembayaran dengan cara via transfer barang dan dapat memasukkan jumlah barang yang ingin dipesan. Lalu ada fitur lihat stok mitra sales. Pada fitur informasi jasa pengiriman menampilkan informasi nomor resi dan nama ekspedisi agar pelanggan dapat tracking posisi barang. Dan yang terakhir ada fitur kelola kembalian sales promotion, yang dimana pada fitur ini menampilkan informasi nomor resi dan nama ekspedisi agar pelanggan dapat tracking posisi barang. Selanjutnya, kriteria halaman e-commerce yang menarik pada paper 2.
Yang pertama, kemudahan navigasi. Halaman e-commerce harus mudah dinavigasi oleh pengguna. Semua fitur penting seperti pencarian produk, keranjang belanja, dan proses pembayaran harus mudah ditemukan dan diakses oleh pengguna. Yang kedua, informasi produk yang lengkap dan jelas. Setiap produk harus dilengkapi dengan deskripsi, harga, dan gambar yang jelas. Informasi stok juga perlu ditampilkan agar pengguna tahu apakah produk tersedia atau tidak. Yang ketiga, desain visual menarik. Desain halaman yang rapi dan menarik akan meningkatkan minat pengguna untuk berbelanja. Penggunaan warna yang sesuai dan layout yang teratur sangat penting agar pengguna merasa nyaman saat menjelajahi situs. Yang keempat, kecepatan akses. Halaman e-commerce harus memiliki kecepatan akses yang baik, sehingga pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama agar membuka halaman atau memuat gambar produk. Yang kelima, keamanan transaksi. Pengguna perlu merasa aman saat melakukan transaksi. Halaman e-commerce yang baik harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data pribadi dan pembayaran pengguna. Dan yang keenam, responsif di berbagai perangkat. Halaman harus mudah diakses di berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone. Dengan responsivitas yang baik, pengguna dapat berbelanja dengan nyaman dari perangkat apapun yang mereka gunakan. Selanjutnya, kesimpulan dari paper 2, PT Jotun Indonesia kini memiliki sistem informasi e-business yang membantu dalam mengelola persediaan dan penjualan produk dengan lebih efektif. Melalui sistem ini, perusahaan bisa dengan mudah memantau jumlah stok produk di setiap toko mitra dan mengetahui mana produk yang laku keras dan mana yang tidak. Informasi ini penting untuk menghindari kekurangan atau penumpukan stok yang dapat berdampak pada efisiensi operasional perusahaan. Sistem ini juga mendukung pembuatan laporan secara cepat dan praktis. PT Jotun Indonesia bisa membuat laporan mengenai stok barang, omset, serta daftar produk yang paling laris dan tidak laris dengan lebih efisien dibandingkan cara manual yang sebelumnya dilakukan. Proses pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan tepat waktu. Ide bisnis e-commerce dan rancangan antarmuka paper 2. Ide bisnis e-commerce atau Pinehub. Pinehub adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk toko cat yang ingin mengelola stok, produk terlaris, laporan penjualan, dan distribusi produk dengan lebih efektif. Aplikasi ini memungkinkan admin toko untuk mengakses data stok, melihat produk paling laris, serta mencetak laporan penjualan dan omset. Model bisnis, pengembangan bisnis aplikasi ini menggunakan model bisnis B2C atau business to consumer. Baiklah, ide bisnis e-commerce dan rancangan antarmuka yang kami dapat dari paper 2 tersebut. Rancangan antarmukanya yang pertama adalah menu login. Pada menu ini semua barang yang di-upload oleh admin akan ditampilkan pada aktivitas ini. Yang kedua ada menu kelola barang atau admin. Pada fitur ini, admin dapat melakukan upload data barang dan akan langsung tersimpan ke database. Yang ketiga, ada menu lihat stok mitra atau admin. Pada fitur menu informasi stok barang ketika pelanggan akan melakukan pembelian barang, maka stok barang otomatis berkurang. Yang keempat, ada menu laporan barang atau admin. Pada menu ini, semua barang ditampilkan dan pelanggan dapat melihat informasi barang seperti nama, harga, dan stok. Yang kelima, ada fitur atau menu kelola mitra sales. Pada menu ini menampilkan sebuah detail informasi barang, kemudian pelanggan bisa melakukan pemesanan. Yang keenam, ada menu produk terlaris dan tidak terlaris sales. Pada menu ini menampilkan barang yang ingin dipesan, kemudian
menampilkan sebuah informasi dari pemesanan, yaitu alamat, nomor telepon, dan total harga yang akan dibayar. Dan juga terdapat informasi nomor rekening untuk melakukan pembayaran dengan cara via transfer. Yang ketujuh, ada menu lihat stok mitra atau sales. Pada menu informasi jasa pengiriman menampilkan informasi nomor seri dan nama ekspedisi agar pelanggan dapat tracking posisi barang. Yang ke-8 ada menu kelola kembalian atau sales promotion. Pada menu informasi jasa pengiriman menampilkan informasi nomor resi dan nama ekspedisi agar pelanggan dapat tracking posisi barang. Selanjutnya ada fitur yang harus ada pada sistem e-commerce yang kami dapat dari paper 3 tersebut. Yang pertama, ada fitur pencatat data transaksi, yaitu sistem harus memiliki halaman untuk memasukkan dan menampilkan data transaksi agar setiap transaksi tercatat dengan baik, mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan kehilangan bukti transaksi. Yang kedua ada pengelolaan data barang, yang mana sistem memerlukan halaman untuk menambah, mengubah, dan menampilkan data barang yang dijual. Ini membantu dalam pengelolaan inventaris secara efektif, memastikan ketersediaan stok barang dapat diketahui dengan mudah. Yang ketiga ada pengelolaan pelanggan kredit, yang dimana sistem perlu menyediakan fitur untuk mencatat pelanggan yang membeli barang secara kredit, serta halaman untuk mengelola transaksi kredit. Hal ini penting agar data pembayaran kredit pelanggan tersimpan dengan baik dan mudah diakses. Selanjutnya ada laporan penjualan, yang dimana sistem harus memiliki fitur laporan yang dapat menampilkan penjualan secara periodik. Laporan ini membantu pihak toko dalam melihat kondisi penjualan. Selanjutnya ada pembelian dan pemesanan online. Pada fitur ini memungkinkan pelanggan untuk memesan barang tanpa harus datang ke toko, memperluas jangkauan pasar, dan memudahkan pelanggan melihat informasi produk yang tersedia maupun terbaru. Selanjutnya ada keranjang belanja. Pada keranjang belanja tersebut memungkinkan pelanggan untuk menambahkan barang ke dalam keranjang sebelum menyelesaikan proses pembelian. Selanjutnya ada status pemesanan, yang dimana fitur ini memberi pelanggan informasi tentang status pemesanan mereka seperti menunggu, konfirmasi, pesanan berhasil, atau pesanan gagal, yang memberikan transparansi dalam proses pembelian. Yang terakhir ada metode pembayaran. Di metode pembayaran tersebut menyediakan pilihan untuk pembayaran tunai atau kredit, yang membantu pelanggan memilih metode pembayaran sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya ada kriteria halaman e-commerce yang menarik yang kami dapat dari paper 3 tersebut. Yang pertama ada tampilan visual yang menarik. Pada tampilan visual yang menarik tersebut, desain halaman yang menarik secara visual mampu meningkatkan ketertarikan pengguna. Dalam jurnal, 80% pengguna menyatakan tampilan informasi pada sistem e-commerce tersebut yang menarik. Yang kedua ada kemudahan navigasi, di mana tampilan dan susunan menu yang mudah dikenali dan digunakan sangat penting. Pengguna menyebut bahwa navigasi sistem e-commerce ini mudah dilihat dan dipahami, sehingga pengguna bisa dengan cepat menemukan produk atau informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada informasi produk yang jelas, yang dimana halaman produk menampilkan foto, nama, dan harga produk dengan jelas. Informasi yang lengkap membuat pengguna lebih mudah memahami produk yang dijual. Yang keempat, ada penggunaan warna yang sesuai, yang dimana pemilihan warna yang baik seperti tombol
Warna kuning yang digunakan dalam sistem ini membantu pengguna mengenali tombol atau bagian penting dari halaman. Yang kelima ada keamanan transaksi, yang dimana di halaman tersebut di halaman e-commerce mengacu pada mekanisme yang menjamin transaksi pelanggan dapat dilakukan dengan aman dan bebas dari ancaman, seperti pencurian data, penyalahgunaan informasi pribadi, atau risiko kehilangan data transaksi. Yang keenam ada responsif terhadap pengguna, yang dimana di halaman tersebut yang dapat menampilkan status pemesanan seperti menunggu konfirmasi atau berhasil, membantu pelanggan mengetahui proses pembelian secara real time dan meningkatkan pengalaman pengguna tersebut. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan dari paper 3. Pengembangan sistem e-commerce untuk penjualan elektronik IBM Elektronik. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pencatatan data penjualan, mengelola transaksi, dan stok barang, serta memperluas jangkauan pemasaran melalui penjualan online. Hasil pengujian user acceptance testing dan usability testing menunjukkan bahwa sistem ini mendapat respon positif dengan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 83,75%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem e-commerce ini cukup membantu pelanggan dan pemilik toko dalam melakukan transaksi dan mengakses informasi produk yang ada. Baiklah, kita masuk ke ide bisnis e-commerce dari paper 3. Yang pertama, itu ide bisnisnya, sistem penjualan elektronik untuk sebuah toko bernama BM Elektronik yang menjual berbagai macam alat elektronik. Melalui sistem ini, pelanggan bisa membeli barang langsung melalui website tanpa harus datang ke toko, sehingga proses pembelian lebih mudah dan efisien. Model bisnis yang digunakan adalah B2C atau business to customer. Selanjutnya kita masuk ke rancangan antarmuka dari paper 3. Yang pertama ada halaman login, yang dimana terdapat form untuk admin dan pelanggan untuk masukkan email dan password agar dapat mengakses sistem. Yang kedua ada dashboard admin, yang dimana pada dashboard admin menampilkan informasi stok barang, jumlah transaksi tunai dan online, serta pendapatan harian. Dan yang ketiga, adanya halaman transaksi online, yang dimana menampilkan daftar transaksi online dengan status pesanan, seperti sedang menunggu konfirmasi, diterima, ataupun ditolak. Lalu ada halaman keranjang belanja, di mana pelanggan bisa melihat produk yang akan dia beli, menambah jumlah barang, dan melihat biaya pengiriman berdasarkan kota tujuan. Dan yang kelima ada halaman checkout. Pada halaman checkout, pelanggan bisa mengisi data pemesanan dan mengunggah bukti pembayaran jika menggunakan opsi kredit. Dan yang terakhir adalah halaman pesanan saya, yaitu menampilkan status pesanan pelanggan, termasuk pesanan yang belum dibayar ataupun sedang menunggu konfirmasi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 3 membuka sesi pertanyaan secara online yang akan kami tunggu, dan juga untuk jawabannya akan kami berikan setelah pertanyaan Anda. Sebelumnya kami meminta maaf apabila ada salah kata dan banyaknya kekurangan pada presentasi kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.